Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime One Piece Arc Elbaf. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan bajak laut Roger. Di sini Roger menanyakan kepada Gaban di mana sebenarnya letak keberadaan God Valley. Gaban dengan penuh keyakinan membalas bahwa meski tempat itu tidaklah dekat, mereka pasti sanggup tiba tepat waktu. Roger pun nanya kepada semua krunya bahwa mereka semua akan berlayar ke sana, yang seketika dijawab dengan gemuruh persetujuan dari seluruh anggota. Roger sendiri mendengar kabar kalau saat ini Rox telah lebih dulu berangkat, lalu menegaskan agar mereka tidak sampai keduluan. Di belahan laut lain, Garp terkejut bukan main begitu mendengar Roger juga akan ke God Valley. Dengan emosi meledak-ledak, Garp pun kesal. Harusnya dia diberitahu dari tadi. Garp pun menegaskan bahwa ia akan segera meluncur ke God Valley. Narasi pun menjelaskan. Siapa sangka, secuil informasi kecil yang beredar di lautan lepas ini justru memicu para tokoh besar di seluruh laut untuk mulai bergerak secara bersamaan ke God Valley. Lalu Shin beralih ke tengah samudra yang bergejolak. Di sana kapal kelompok bajak laut Rox dihadang oleh kapal raksasa yang luar biasa megah milik bangsa Elbaf. Kru Rox yang tahu itu pun tidak peduli dan berniat langsung menenggelamkan kapal raksasa tersebut. Namun Rox langsung menahan krunya agar tidak gegabah bertindak. Kru Rox pun heran kenapa dan nyuruh jangan hentikan mereka. Dan bajak laut Rox pun akhirnya berunding. Dan di hadapan mereka, Raja Harald pun memberitahu Rox bahwa mereka diperintahkan untuk menghentikan kelompok bajak laut yang telah disesatkan oleh pesona seorang wanita. Harald pun menegaskan bahwa jika dia mau, bukanlah perkara sulit bagi bangsa raksasa menenggelamkan kapal sekecil itu. Lalu Harald nyuruh Rox lihat ke arah kapal pemerintah yang diam-diam sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Rox pun menyindir Harald. Berarti Harald ingin menjilat pemerintah dunia dengan menenggelamkan kapalnya. Rox memperingatkan Harald karena terlalu meremehkan kekuatan mereka. Dan Rox sendiri tahu, Harald sebelumnya pernah melakukan hal yang sama dengan membiarkan pemerintah mengawasi perkelahian mereka dari tempat yang jauh. Dan Rox memaklumi itu karena tahu Harald adalah orang sinting yang menghalalkan segala cara demi mengubah Elbaf. Lalu, Rox pun meminta agar mereka berdua bisa berbicara berdua saja. Mereka pun berbicara berdua. Harald pun sambil menuangkan minuman. Lalu Rox sendiri, yakin Harald sudah tahu apa yang akan Rox dan krunya lakukan. Dan kemana mereka pergi, Rox pun meminta Harald mendengarkannya. Baik-baik, karena Rox hanya memberitahu Harald saja. Dan Rox bahkan tidak pernah ada niatan menceritakannya kepada krunya sendiri. Melihat Harald dan Rox yang berbicara berdua, membuat anak buah Harald penasaran apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Sementara kru Rox menggerutu kesal melihat Rox begitu santai, padahal wanita pujaan mereka, Shaki, sedang menanti pertolongan. Balik lagi ke obrolan Rox dan Harald. Di hadapan Harald, Rox membongkar identitas aslinya bahwa nama dia memiliki nama lain, yaitu Davy D. Sebek. Harald pun heran jadi nama Rox bukan Rock. Rox menjelaskan bahwa pemerintah dunia sepertinya sangat ingin untuk menghapus garis keturunan klan Davy. Klan yang bermula dari Davy D. Jones, sang bajak laut legendaris. Dan klan ini masih bertahan hidup selama ini itu dengan berlindung di dunia gelap. Lalu Rox mengungkapkan sesuatu yang tidak tahu ini hal yang baik atau buruk. Tapi di 2 tahun lalu anaknya telah lahir ke dunia ini. Dan demi melindungi keselamatan istri dan anaknya, Rox membawa keluarganya ke kampung halamannya untuk berlindung di bawah klan Davy. Harald pun paham sekarang anak istri dan juga semua kerabat Rox ada di kampung halaman Rox. Harald pun heran menanyakan alasan Rox yang justru membongkar kelemahannya pada Harald. Rox mengungkap fakta mengejutkan bahwa kampung halamannya itu adalah God Valley. Mendengar hal itu, Harald sangat kaget dan menduga pemerintah dunia sengaja memancing Rox ke pulau tersebut.
Dan karena itulah pemerintah menyerbu pulau itu. Namun Rox membantahnya, karena para naga langit yang sedang berkumpul di God Valley tidak mungkin mau Rox ke sana juga, dan yakin dia dan yang lain ke sana adalah sebuah peristiwa di luar rencana naga langit. Dan Rox sendiri merasa seakan-akan sedang ditarik oleh sesuatu yang besar semacam takdir. Dan fakta bahwa pemerintah dunia itu menculik Shaki menjadi bukti kesalahan fatal mereka. Dan Rox sendiri tidak keberatan dengan hal itu, asalkan istri dan anaknya berhasil kabur dengan selamat. Dan Rox merasa takdir sedang tidak berpihak padanya. Dan karena itu Rox memohon bantuan Harald. Sayangnya Harald dengan tegas menolak permintaan itu dan tetap berniat menenggelamkan kapal mereka. Rox pun paham dengan keputusan Harald. Anak buah Harald pun mendekat, tapi Harald memerintahkan pasukannya untuk tetap diam di tempat, membuat pasukannya heran. Dan tidak lama kemudian kapal Harald meledak. Dan terdengar suara emosi di sana mengatakan, "Kau ini memang benar-benar bodoh." Lalu narasi menjelaskan meskipun sulit dipercaya, namun setiap 3 tahun sekali, para naga langit memilih sebuah pulau yang tidak beraliansi dengan pemerintah dunia, yang kaya akan sumber daya untuk menggelar kompetisi perburuan manusia yang sangat keji, yang dimana seluruh penduduk di pulau itu akan dibantai. Sementara itu di God Valley terlihat jeritan tangis keputusasaan warga di sana meminta tolong dan heran kenapa hal ini terjadi pada mereka. Dan sekarang tepat pada hari terjadinya insiden legendaris God Valley, suasana turnamen pembantaian itu berlangsung sangat meriah bagi para kaum naga langit. Sang pembawa acara dengan penuh antusias mengumumkan bahwa selain buah iblis berharga, hadiah utama turnamen kali ini adalah mantan Ratu Pulau Wanita Amazon Lily yang terletak di Calm Belt Grand Line yang dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia, yaitu Shakuyaku. Para naga langit pun bersorak terpesona dan menginginkan Shaki. Pembawa acaranya pun menjelaskan kalau sejak mendapatkan Shaki, mereka selalu menyimpannya di tempat yang bersih dan aman. Dan Somers jika memenangkan permainan ini, maka akan menjadikan Shaki menjadi budaknya. Namun Garling dengan percaya diri menyebut bahwa Shaki akan menjadi istrinya dan nyuruh Somers berhenti bermimpi. Lalu scene beralih memperlihatkan Dragon yang mengejar seorang ibu yang sekarat memohon dengan sisa napasnya agar membiarkan anak-anaknya kabur dari pulau ini. Dan jangan serahkan kepada orang yang tidak disebutkan siapa. Di tempat lain di kurungan seorang ibu memanggil nama anaknya yang ternyata Teach alias Kurohige di masa depan dan nyuruh harus tetap bertahan hidup. Lalu pembawa acara mengumumkan kalau hal yang para naga langit tahu selain bocah dari ras bukanir yang diburu sebagai kelinci SR yang merupakan berstatus langka, di perburuan kali ini ada juga sebuah kelompok orang yang baru saja ditemukan setelah tersembunyi setelah 800 tahun lamanya, yaitu klan Devi. Lalu para klan Devi pun diperlihatkan. Para naga langit pun menyebut klan Devi itu sangat dibenci dan sepanjang sejarah tidak pernah ada satupun orang yang menyukai mereka. Dan para naga langit akan memberantas mereka. Para naga langit pun menyadari bahwa mereka juga merupakan bagian dari bangsa Bakanir yang dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Para naga langit pun melempari mereka. Namun pembawa acara segera mengingatkan para pemburu untuk menahan diri dan tidak melempar barang terlebih dahulu. Para naga langit berteriak jika mereka bisa diberantas. Sekarang menurut mereka hal ini patut dirayakan. Sementara itu para klan Devi terlihat pasrah dan ketakutan. Para naga langit pun malah terus melempar batu dan pisau ke arah mereka, sampai pembawa acara memperingatkan kalau ada yang mati karena ulah itu maka pelakunya akan dikenakan sanksi pengurangan poin. Dan di sini terlihat Teach sangat ketakutan melihat para naga langit yang ingin memberantas mereka. Tak jauh dari panggung arena Saturn, tampak berdiri di samping Garling. Saturn di sini memberikan pujian kepada Garling atas keberhasilannya menemukan klan Devi.
Garling menyebut penemuan itu sebagai sebuah takdir, lalu pembawa acara akan menyambut orang-orang yang diunggulkan sebagai pemenang dalam turnamen ini. Lalu scene beralih lagi, memperlihatkan Dragon yang sebelumnya bertemu wanita yang sedang sekarat. Wanita itu terus memohon, meskipun dia sendiri tidak tertolong, tapi wanita itu memohon agar anak-anaknya diantarkan kepada orang-orang yang berhati baik, agar mereka bisa tumbuh besar dengan layak. Dan kekeh jangan serahkan anak-anaknya kepada sosok yang tidak diketahui siapa, dan cuman disebut sebagai orang itu. Tepat setelah kata-kata terakhirnya terucap, wanita itu tidak bernyawa lagi. Dragon dalam hati membulatkan tekadnya, meski anak-anak itu berasal dari orang yang sama sekali tidak dia kenal. Tapi dia akan menyelamatkan keduanya, dan kalau tidak bisa maka kehadirannya di tempat ini akan jadi tidak ada artinya. Kembali ke panggung acara, pembawa acara di sini menjelaskan peraturan perburuannya, dan dijelaskan bahwa poin yang didapat dari membunuh masing-masing dari 13 kelinci peringkat SR akan diberikan 10.000 poin. Semuanya pun makin heboh, sementara sisa target lainnya yang berperingkat R berjumlah 150 orang. Sang pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa perburuan resmi akan dimulai 1 jam lagi. Jerit tangis histeris dan keputusasaan pecah seketika di antara para tahanan yang tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan dibantai. Pembawa acara pun nyuruh para tahanan itu segera berlari. Dengan tangan terbelenggu, orang-orang itu berlari sekuat tenaga. Saat pelarian itu, para tahanan saling memberikan informasi kalau katanya nyawa mereka akan terselamatkan jika bisa bertahan hidup selama 3 minggu. Tapi yang lain kebingungan karena mereka cuma bisa melarikan diri dan bertanya-tanya, apa ada tempat yang cocok untuk bersembunyi? Dan waktu 1 jam pun berlalu dan pembantaian keji ini dimulai. Para naga langit sudah siap dengan bersenjatakan senapan sambil menunggangi burung-burung besar sambil tertawa senang dan mencari mangsa mereka. Lalu di balik sebuah batu besar, sepasang suami istri dan anaknya yang berusaha menenangkan bayi mereka yang terus menangis. Namun salah satu naga langit mendengar tangisan bayi itu dan berhasil memergoki mereka. Dia pun akan membunuh mereka. Kedua orang tua itu pun memohon belas kasihan agar anak mereka dibiarkan hidup dan terus memohon padanya. Tapi naga langit itu tanpa ragu membunuh semuanya dengan senang tanpa ampun. Dan pemandangan pembantaian itu terlihat oleh Denden Mushi kamera. Di tempat lain, para tahanan lain juga tertangkap. Mereka cuman bisa menangis dan memohon belas kasihan. Tapi seperti tadi, tidak ada ampun sedikit pun dari naga langit. Dan semua pembantaian itu disiarkan langsung ke Marijoa. Terlihat di sana para naga langit yang tidak ikut menonton dengan senang. Pembawa acara mengumumkan kalau keluarga Vigarland memimpin di posisi terdepan, disusul ketat oleh keluarga Babet dan keluarga Manmayer. Di God Valley terlihat Garling dan yang lain sedang membantai para tahanan di sana tanpa ampun. Para naga langit lain yang menyaksikan itu malah terpesona kepada Garling. Dan bahkan ada yang taruhan, dan mereka ada yang bertaruh untuk keluarga Shepherd dalam kompetisi antar klan, dan Gunko untuk kompetisi individu. Lawan taruhannya nanya, apakah dia yakin karena Gunko masih berstatus sebagai pedang dewa yang merupakan pelayan bagi kesatria dewa. Di medan perburuan terlihat Gunko membunuh 3 orang sekaligus dengan mudah, dan Gunko yang berasal dari keluarga Manmayer mendapatkan bonus poin yang luar biasa. Di sela-sela kekaguman itu, para naga langit jadi iri pada Garling, karena mereka yakin Garling akan mendapatkan sosok wanita cantik Shaki yang akan menjadi istrinya. Tapi beberapa naga langit masih meragukan Garling akan juara, jadi belum pasti. Shaki pun yang mendengar itu cuman terdiam. Lalu Sin memperlihatkan Somers yang mengejar seorang anak kecil yang memanjat pohon. Somers pun heran berani juga anak itu naik pohon setinggi itu. Lalu Somers nyuruh anak itu turun karena dia sudah menyiapkan bantal berduri di bawahnya. Melihat duri tajam bawahnya, anak itu pun menangis nyuruh hentikan.
Dan ketika anak itu tergelincir dan berteriak memanggil ayahnya, sang ayah muncul dan nyuruh Somers hentikan dan tanpa ragu akan menangkap anaknya. Namun terlambat, Somers pun mengejek menyedihkan. Di tempat lain Dragon, melihat tumpukan mayat yang bergelimpangan di dalam hutan, Dragon merasa sangat mual hingga muntah karena tak sanggup menyaksikan kebrutalan ini. Dragon pun di sini bimbang, karena jika menyelamatkan orang-orang ini, maka dia akan dianggap membangkang terhadap naga langit, dan bisa-bisa seluruh anggota peletonnya akan dipenggal. Di pesisir pantai, armada kapal perang Angkatan Laut sedang menarik kembali semua pasukannya, dan seorang perwira tinggi mempertanyakan apakah semuanya sudah berkumpul. Dijawab prajuritnya kalau semuanya sudah berkumpul semua, tapi ternyata prajurit itu berbohong karena satu orang lagi tidak ada, alias Dragon. Prajurit itu pun heran kemana Dragon dan curiga masih ada di pulau. Scene pun beralih ke Dragon. Dia di sini sedang melihat seorang naga langit yang senang menemukan para tahanan, dan ada Ras Bukaner yang memiliki 10.000 poin jika bisa membunuhnya. Dan di sini Ivankov mengumpulkan para tahanan yang ada dan memberitahu mereka kalau hanya mimpi ingin bertahan hidup dengan ikutin game keji ini, dan mereka harus melarikan diri dari game ini. Dan Ivankov pun mengajak semuanya melarikan diri bersama dari God Valley. Melihat itu Dragon kagum karena mereka masih memiliki harapan. Namun tiba-tiba naga langit tadi membidikan senapan pembantai 10 orang miliknya ke arah Kuma. Pelatuk senapan pun ditarik, tapi ternyata itu bukan senapan si naga langit, melainkan dari Dragon yang menembak jatuh naga langit itu ke tanah sampai tertidur. Karena Dragon hanya pakai senapan penidur, Dragon pun karena dia refleks melakukannya. Lalu scene beralih memperlihatkan naga langit lain yang sedang membantai. Lalu di bagian timur terguncang sebuah ledakan dahsyat hingga membuat para naga langit benar-benar syok dan berteriak apa-apaan ini. Pembawa acara pun mengumumkan kalau kelompok bajak laut Rox datang. Dan bukan bajak laut Rox aja, karena bajak laut ternama lainnya juga datang bersama mereka. Lalu Rox de Zebek berdiri gagah di hadapan krunya, dan dengan penuh wibawa, Rox mengingatkan seluruh krunya bahwa tujuan utama mereka di pulau ini adalah Shaki, harta karun, dan juga buah iblis. Dan Rox menegaskan bahwa tidak ada gunanya mereka saling bunuh sekarang, karena akan jauh lebih baik jika mereka bekerja sama untuk sementara waktu. Dan setelah semua ini berakhir, mereka akan membagi seluruh harta rampasan secara adil. Lalu menanyakan, apakah mereka semua sepakat dengan rencana tersebut? Babel pun membalas kalau Shaki tidak bisa dibagi. Shiki mengatakan kalau Shaki pasti akan jatuh cinta pada orang pertama yang berhasil menyelamatkannya. Mendengar itu, Silver Axe tidak mau kalah dan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan peran sebagai penyelamat Shaki kepada siapapun. Tapi Kapten John membantah dan yakin kalau Shaki justru akan jatuh cinta pada orang yang berhasil mengumpulkan harta karun paling banyak. Namun Shirohige hanya merespons santai dengan mengatakan terserah mereka, karena dia fokus utamanya hanyalah mengkhawatirkan keselamatan temannya. Tapi boleh juga jika Shaki akhirnya jatuh cinta padanya. Mendengar itu Stussy marah dengan ucapan Shirohige tadi. Sementara Gloriosa berpikir kalau dia menyelamatkan Shaki, Roger pasti akan berterima kasih padanya. Struysen pun yakin Ochoku yang memilih tetap tinggal di pulau tidak akan diizinkan masuk lagi ke dalam bar. Lalu Lin langsung tertawa, terbahak-bahak mengejek mereka semua, menyebut mereka bodoh, karena sekalipun langit dan bumi runtuh, Shaki tidak akan pernah melirik mereka. Tapi Kaido yang haus kekuatan malah nanya kepada Lin, apakah Lin akan membiarkannya mendapatkan buah iblisnya. Lalu kapal Rox pun mulai dihujani tembakan meriam angkatan laut. Namun kapal bajak laut Rox sama sekali tidak gentar, dan Rox tidak peduli dan nyuruh menerjangnya. Para angkatan laut pun panik dan berteriak untuk menghindar. Dengan tawa liar yang mengguncang medan perang, Rox berteriak lantang ke arah angkatan laut bahwa semua perlawanan mereka itu percuma saja, lalu memanggil seluruh kelompok bajak lautnya untuk maju mengikutinya. Kapal bajak laut Rox pun menabrak kapal angkatan laut dan menghantam daratan tanah God Valley, memicu jeritan histeris dari para prajurit laut yang tertabrak. Sementara itu para naga langit berlarian panik, ketakutan karena ada angkatan laut
lalu menuntut angkatan laut bekerja dengan benar dan mengancam jika sampai terjadi sesuatu pada naga langit, maka mereka akan digantung. Lalu suara pengumuman menggema, menginstruksikan seluruh prajurit angkatan laut untuk segera bergerak ke bagian barat pulau. Lalu situasi pun makin parah lagi. Bajak laut Roger juga datang. Dragon pun memanfaatkan keadaan itu untuk membawa anak-anak yang dititipkan wanita sebelumnya yang meninggal. Dragon berlari kencang sambil mendekap dua bayi itu, yang ternyata adalah Shanks dan Shamrock, anak dari Garling. Dragon pun menyadari bahwa bayi-bayi tersebut tidak menangis sama sekali demi dirinya dan menganggap hal itu sebagai sebuah keajaiban. Para angkatan laut diperintahkan untuk membawa para naga langit ke bagian tengah pulau, dan jangan sampai ada yang terluka. Para angkatan laut pun kebingungan apa yang terjadi dan menyangka dunia sedang berada di ambang kiamat. Karena setelah kedatangan Rox, kini giliran bajak laut Roger yang datang di pulau ini. Pengumuman pun mengabarkan bajak laut Roger telah mendarat di pulau, dan terlihat ada sebuah ledakan di sana, dan terdengar jerita orang-orang. Roger pun memimpin pasukannya untuk maju. Roger pun mengatakan dengan lantang agar Shaki jangan cemas, karena dirinya pasti akan datang menyelamatkannya. Roger bahkan sempat berteriak kepada para krunya bahwa mereka semua tidak akan punya harapan dengan Shaki. Jadi lebih baik mereka mengambil harta karunnya saja. Para kru Roger pun tidak terima dan menghajarnya sampai terkapar. Dan Roger pun meminta maaf. Para krunya pun segera bergegas untuk merebut Shaki. Dan Roger ditinggalkan. Di sisi lain Garling, yang menyaksikan kekacauan ini tampak sangat kesal dan menggerutu bahwa ini jelas bukan saatnya untuk melanjutkan permainan mereka. Sementara para naga langit cuman bisa marah-marah, nyuruh angkatan laut lakukan sesuatu. Dengan situasi yang kian genting, kelompok kesatria dewa atau God's Knights akhirnya tampil penuh ke garis depan. Mereka bersiap siaga dengan aura tempur yang sangat mengerikan. Lalu Garling memerintahkan para prajurit angkatan laut untuk tetap fokus melindungi para naga langit, sementara mereka sendiri akan bersiap siaga bertempur. Kini Pulau God Valley benar-benar telah terkepung rapat dari segala penjuru. Rentetan meriam antar kapal perang terus berkobar membalas serangan bajak laut, dan para angkatan laut berusaha mati-matian mencegah agar bajak laut lain bisa ke daratan. Tapi mereka pun sadar situasi di pulau tersebut sepertinya sudah tidak memiliki harapan lagi. Dan para bajak laut pun satu persatu mulai naik ke daratan, dan para angkatan laut masih belum tahu apa tujuan sebenarnya para bajak laut. Dan terlihat para kru Rox menyerang angkatan laut dan menyapu puluhan prajurit sekaligus dalam sekejap. Namun di tengah keputusasaan angkatan laut yang diserang bagaikan sayuran, sebuah suara lantang menegur keberanian bajak laut yang semena-mena memotong para prajuritnya layaknya sayuran. Orang itu pun melempar sebuah bola meriam dengan berkecepatan dahsyat dan melesat menghantam kerumunan bajak laut, hingga menciptakan ledakan gelombang kejut yang luar biasa. Serangan mendadak berdaya hancur tinggi itu seketika membuat Rox dan Roger menoleh kaget. Para angkatan laut yang melihat sosok itu yang menggunakan kapalnya sangat senang, karena tahu itu adalah kapal milik sang Laksamana Madya Garp. Garp pun mengatakan kalau dirinya sudah datang, lalu pengumuman mengabarkan kalau bala bantuan telah tiba yang merupakan berasal dari armada Laksamana Madya Garp. Para angkatan laut pun bersorak karena dengan kedatangan Garp mereka sudah sangat yakin selamat, dan Garp pun tersenyum melihat ke arah pulau seperti mencari mangsa.